Halo, ketemu lagi dengan saya di di channel Curhat ke Om-Om ya. Untuk saat ini kita mendapat email dari Esmeralda di Jakarta. Nah, ini saya seneng nih, akhirnya ada yang kreatif dengan nama samaran ya. Kalau cuman X, M kurang seru. Nah, ini eh, dari Esmeralda. Saya bacakan ya. Dulu pas SMA sampai kuliah pernah punya pacar 2 tahun. Putus saat mama masuk ICU dan sedang tugas akhir. Kemudian sibuk dengan pekerjaan dan mungkin trauma in denial. Menjomblo selama kurang lebih 7 tahun. 2017 kecebur di dunia pertinderan, tetapi dominan isinya suami orang. Bye. Ketika akhir 2019 mengalami quarter life crisis karena 4 kerabat menikah. 4 kerabat menikah langsung quarter life crisis ya. Menarik. Karena karena quarter life crisis itu iseng mencoba one night stand. Buat penonton yang nggak ngerti one night stand, Google sendiri ya. Oke. Tapi kemudian berlanjut lebih dari one night. Jadi yang harusnya one night stand jadi several night stand dong ya. He looks like he has a good reputation. Wah, ini pindah jadi bahasa Inggris. Unfortunately, I got chlamydia from him. Ya, untuk yang nggak tahu, chlamydia itu termasuk STD, Sexually Transmitted Disease, penyakit yang menular secara seksual. Oke. Shame on me. 7 tahun puasa langsung kecebur di lubang neraka. Udah, itu aja emailnya dari Esmeralda di Jakarta. Ini email kamu bener-bener curhat. Tidak ada pertanyaannya sama sekali loh. Kamu cuma cerita, udah. Nggak ada pertanyaan, nggak ada saya harus bagaimana. Itu nggak ada sama sekali. Kalau kayak gini, saya bebas ya. Saya mau ngomong apa aja berdasarkan eh, apa yang kamu tulis gitu ya. Nah, saya mau mengangkat soal kata-kata kamu di akhir email, di mana kamu bilang, shame on me. 7 tahun jomblo langsung masuk lubang neraka. Kenapa harus shame, Esmeralda? Kenapa harus merasa malu? Ya, kamu menggunakan aplikasi online dating gagal, katanya ketemu suami orang. Ya, terus itu bukan lubang neraka menurut saya. Ya, itu memang kondisinya seperti itu aja. Kemudian kamu berhubungan seks dengan orang yang kamu temui dan kamu mendapat STD, ya, penyakit kelamin. Oke, tidak ideal, tetapi kamu tidak tahu. Bisa dicegah, tetapi ya masih manusiawi ya apa yang menimpa diri kamu. Jadi sebenarnya kalau dibilang shame itu dari mana asalnya gitu. Memangnya ekspektasi kamu tuh apa? Apakah ekspektasi kamu kalau 7 tahun jomblo artinya kalau berhubungan berikutnya harus sempurna? Itu jaka sembung ya, jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Gitu bukan sih ngomong? Ya pokoknya itulah. Nggak nyambung. Tidak ada hubungannya. 7 tahun menjomblo. Kemudian ketika kamu mulai aktif mencari relationship, gagal. Nggak ada hubungannya. Yang jomblo 7 tahun pas mencoba pacaran lagi gagal, bisa gagal.
yang sering dating punya banyak pacar juga bisa gagal juga. Jadi itu dua hal yang tidak usah dikaitkan gitu. Kamu mengalami kegagalan ya kegagalan aja, biasa aja, nggak ada hubungannya, nggak usah dikaitkan. Kok saya udah 7 tahun jomblo harus mengalami hal ini. Jadi walaupun kamu tidak ada pertanyaan apa-apa, dari saya sih berharap kamu tidak menyerah, ya, tidak kecewa dan jadi takut mencoba memulai relationship atau mencari relationship, bertemu dengan orang yang tepat. Hati-hati dengan ekspektasi yang irasional, ya. Misalkan bahwa kalau saya punya relationship itu harus sempurna. Kita mungkin nggak sadar tapi kita punya belief atau ekspektasi yang irasional seperti itu. Kalau saya ketemu orang harus sukses, pacaran harus sukses, harus benar, harus hati-hati dengan tirani kata-kata harus benar, harus sukses. Nggak harus, nggak ada yang harus di dunia. Ya, namanya relationship nggak ada bedanya dengan karir, dengan belajar, dengan bisnis. Adalah upaya-upaya manusia yang normal yang bisa gagal. Ya, kalau perlu pengalaman kamu yang sebelumnya itu diketawain aja lah. Sorry ya, saya tidak bermaksud meremehkan apa yang kamu alami, tapi dilihat lebih light-hearted gitu. Ya elah main aplikasi online ketemunya suami orang. Ya saya berhubungan seks, ada konsekuensinya saya kena STD. Itu sudah berlalu, itu sudah di masa lalu. Mungkin konsep yang saya mau coba Esmeralda pikirkan itu adalah konsep growth. Ya, growing as a human being, kita selalu bisa grow. Saya percaya grow itu tidak bergantung pada sukses atau kegagalan. Ya, grow itu bisa continue, termasuk di saat gagal. Atau we can grow despite our failures. Dan justru menurut saya peristiwa nggak enak, kegagalan kamu kemarin itu, ya, kalau bisa menjadi sarana grow, jadi nggak sia-sia. Misalkan, apa yang kamu pelajari dari aplikasi online dating, ya, ada skill baru tentang, ya udah, bagaimana saya mengenali orang yang tepat. Karena kan aplikasi platform itu kan netral ya. Kamu bisa aja ketemu orang yang tepat. Dan saya sering mendengar beberapa cerita orang itu ketemu pasangan sampai menikah di aplikasi online dating. Nah, jadi sekarang yang dicari kamu bisa belajar apa nih? Teknik atau skill? Ini kayaknya lakor gitu ya. Satu. Yang kedua, soal pengalaman kena STD. Apa yang kamu bisa pelajari dari situ? Dari pengalaman itu untuk kedepannya. Apakah kamu jadi lebih hati-hati, tidak tergesa-gesa melakukan hubungan seks dengan orang yang kamu temui? Atau ada hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi risiko terkena STD? Kalau kamu bisa tarik lessonnya, maka kamu mampu tetap grow, ya, tetap mengalami pertumbuhan, growth, bahkan dari episode yang tidak menyenangkan. Jadi itu aja Esmeralda. Harapan saya kamu jangan menyerah, ya, tetap dating, tetap mencoba bertemu orang, ya, manage ekspektasi, ya, walaupun kamu udah 7 tahun jomblo, it's okay untuk fail, it's okay, ya, itulah hidup, nggak ada yang sempurna. Kenapa kamu rugi kalau kamu jadi anti dating? Ya, dating ketemu orang beresiko ketemu orang-orang yang tidak tepat. Tapi kalau kamu menghindari sama sekali upaya bertemu dengan orang, gimana mau ketemu yang benarnya gitu? Ya, secara probabilitas kalau kamu bayangin funnel gitu ya. Kalau lebarnya segini funnelnya, kamu ketemu orang gitu ya. Gitu. Ya, di antara sebagian orang ini banyak yang mungkin nggak pas, tapi ada kemungkinan yang makin lama mengerucut dapat yang pas kan. Tapi kalau kamu menghindari dating, maka funnelnya kecil banget gitu. Kamu cuma ketemu sedikit orang, gimana kemungkinan kamu dapat orang yang tepat bisa besar.
kalau menurut saya. Jadi gitu aja Esmeralda, semoga membantu, minimal ada pemikiran yang baru untuk kamu. Terima kasih sudah mengirimkan email ke saya. Untuk yang menonton episode ini, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, yang hendak curhat ke saya, bisa kirim email ke ompiring@gmail.com. Sertakan subjeknya curhat, jangan terlalu panjang karena hendak dibacakan, dan tuliskan identitas apa yang kamu inginkan tampil di penghujung email. Oke, sekian saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.